Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Pada hari ini, Jumat 9 Februari 2024. Sebelum kita menjalani satu hari ini, marilah terlebih dahulu kita meluangkan waktu sejenak untuk dengar-dengaran dengan Tuhan melalui firman-Nya yang akan menyemangati dan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang baik dalam satu hari ini. Agar satu hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kita semua. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan harian untuk kita hari ini sesuai dengan almanak diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Dituliskan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian firman Tuhan. Pastikan hidupmu baik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kapan terakhir kali kita berbuat baik dan kepada siapa? Pertanyaan itu bukanlah suatu pertanyaan untuk dijawab, melainkan untuk direnungkan. Karena berbuat baik oleh orang Kristen atau orang beriman bukanlah perbuatan yang selalu dihitung-hitung atau diingat-ingat. Hakikat orang Kristen adalah menjadi pribadi yang baik dan senang berbuat baik karena Tuhan baik kepadanya. Itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita yang percaya untuk hidup dalam kebaikan. Berbuat baik bukan hanya dilakukan kepada orang yang baik terhadap kita atau kepada orang yang kita kenal. Firman Tuhan pun mengatakan agar kita mengasihi musuh kita. Agama mana yang mengajarkan perbuatan yang demikian? Siapa yang menampar pipi kanan, berilah juga pipi kirimu. Itu kata firman-Nya. Masih ingatkah kita tentang cerita tentang Yesus disalib? Yesus membuktikan bahwa hidupnya adalah bagian dari pribadi yang turut melakukan apa yang difirmankan. Tatkala Yesus menerima perlakuan yang tidak baik dari orang-orang yang merasa berkuasa kala itu, justru Yesus berdoa agar Bapa mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkinkah mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat? Mereka bukan anak kecil atau orang yang sakit pikiran. Mereka adalah semuanya orang dewasa dan berpangkat. Dari cerita salib itu, orang Kristen harus selalu dan terus berbuat baik kepada semua orang. Dan itulah firman-Nya hari ini yang mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Kepada siapa? Kepada semua orang. Karena berbuat baik adalah sebuah kesempatan dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang baik, kok bisa berbuat baik adalah sebuah kesempatan? Pernahkah kita mengalami di suatu waktu saat kita mau berbuat baik, tapi sudah tidak bisa? Sudah terlambat. Tuhan memberikan kesempatan melalui kesehatan, berkat-berkat jasmani dan rohani, dan kekuatan kepada kita untuk apa? Apakah semua untuk kenikmatan pribadi? Bukankah semua itu adalah kesempatan dari Tuhan agar kita melakukan kebaikan kepada banyak orang? Menjadi Kristen bukanlah sekedar menikmati kebaikan Tuhan atau sekedar menyandang status anak Tuhan. Tetapi menjadi Kristen adalah hidup yang proaktif, melakukan perbuatan baik yang nyata. Jika kita setia menabur kebaikan, niscaya akan menuai kehidupan yang baik juga. Perlu direnungkan bahwa berbuat baik adalah ciri karakter atau tipikal yang melekat
dalam diri orang Kristen yang baik. Jangan pernah berhenti, apalagi bosan berbuat baik. Sekalipun balasan baik tidak kita terima dari siapapun, janganlah kita menjadi orang Kristen yang tidak berbuat baik, apalagi menjadi penjahat. Namun camkan juga bahwa orang Kristen berbuat baik bukan supaya masuk surga, bukan supaya selamat, karena orang Kristen sudah diselamatkan karena anugerahnya. So, pastikan hidupmu baik dan berbuat baik kepada siapapun. Teruslah melakukan kebaikan tanpa merasa jemu atau bosan. Pakailah setiap kesempatan untuk berbuat baik untuk Tuhan dan kepada semua orang, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. God bless you. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas semua kebaikan-Mu yang aku boleh nikmati hingga hari ini. Engkau selalu memberikan semua yang aku butuhkan, sekalipun aku sering tidak mengindahkan firman-Mu. Ya Bapa, ingatkan aku selalu untuk hidup dalam melakukan kebaikan kepada siapapun. Amin. Selamat beraktivitas, Amang Inang. Horas.